Mbak Dewi sudah melihat dan mencermati bahwa dalam 3 hari terakhir ini begitu banyak beredar di media sosial maupun di pemberitaan bahwa film Merah Putih One for All ini menjadi viral karena adanya tudingan atau dugaan bahwa kami selaku tim daripada Merah Putih One for All menerima aliran dana dari pemerintah sebesar 6,7 miliar. Ya, seandainya memang itu benar, barangkali saya bisa membooking seluruh layar bioskop untuk menayangkan film Merah Putih One for All. Akan tetapi perlu saya klarifikasi bahwa tudingan itu tidaklah benar sama sekali. Saya bisa membuktikan dan pihak Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Ibu Irin Umar telah juga memberikan klarifikasi bahwa ketika audiensi dengan beliau, kami dari tim Merah Putih One for All diberikan masukan-masukan baik mengenai teknik maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi film Merah Putih One for All. Akan tetapi beliau tidak pernah memberikan dukungan berupa finansial kepada kami tim Merah Putih One for All. Demikian juga kepada Mas Giring, waktu itu kita juga beraudiensi, hanya masukan-masukan yang kami terima dan itu merupakan sesuatu yang bagus buat kami, masukan-masukan yang sangat berharga dan berarti buat kami dalam rangka memproduksi film Merah Putih One for All. Walaupun mungkin dalam segi kualitas hasilnya belum maksimal, akan tetapi itulah upaya kami untuk memberikan kontribusi kepada peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bagian daripada masyarakat yang cinta akan tanah air. Karena kami juga melihat bahwa selama ini jarang sekali film anak-anak yang tayang di bioskop, apalagi pada saat-saat liburan mereka hanya diberikan suguhan film-film dewasa, film horor dan lain-lain, sementara film anak-anak sangat kurang. Inilah bentuk kontribusi kami selaku tim Merah Putih One for All dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kami akan menyuguhkan film anak-anak bertema kebangsaan dan keberagaman. Itulah yang dapat kami berikan untuk Indonesia di peringatan 80 tahun kemerdekaan ini. Jadi nggak benar ya Pak ya aliran dana itu ya? Bukan hanya gosip, itu adalah fitnah dan tuduhan yang sangat keji. Karena kami 1 rupiah pun tidak pernah menerima aliran dana dari pemerintah untuk produksi film Merah Putih One for All ini. Ibu Iren juga telah memberikan klarifikasi kemarin melalui akun resminya beliau. Nanti bisa saya tunjukkan klarifikasi dari beliau bahwa beliau tidak pernah memberikan bantuan finansial kepada tim Merah Putih One for All. Jadi kepada masyarakat yang selama ini menduga, mengira dan menuduh kami menerima aliran dana dari pemerintah, tolong berhentikan tuduhan itu, hapus prasangka kalian, dan marilah kita bangun Indonesia dengan kebersamaan. Sebenarnya gini, film layak tayang atau tidak, ketika film sudah lulus sensor, dia berhak untuk ditayangkan di bioskop. Masalah cepat atau lambat itu menjadi kewenangan bioskop. Bagaimana film yang baru diproduksi, film yang baru selesai sensor, tiba-tiba sudah mendapat jadwal tayang, itu hak bioskop. Jadi bukan hak kami. Jadi bioskop tidak berhak untuk menolak film yang sudah lulus sensor. Menurut kami soal kualitas, soal mutu, biarlah masyarakat yang menilai. Tonton dulu baru menilai. Yang menjadi pertanyaan saya, kualitas apanya yang nggak bagus ini? Kualitas filmnya atau sarana tempatnya gitu loh. Maksud dan tujuan kami dari tim Merah Putih One for All ini mengadakan gala premier di Cinema Hall Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, bahwa ini gedung pusat perfilman ini dulu dibangun oleh Pak Ali Sadikin pada tahun 75. Dulu belum di sini, masih di seberang sana, dekat
Terowongan Casablanca yang sekarang jadi hotel. Beliau ingin bahwa orang film itu mempunyai alamat. Jadi pusat perfilman dibuat supaya menjadi alamat bagi orang film. Nah, saat ini gedung ini kita ingin bahwa orang-orang film juga punya pusat kegiatan di gedung pusat perfilman. Jadi kalau memang kawan-kawan ingin mengadakan gala premier, kita terbuka untuk mengadakan gala premier di Cinema Hall. Soal kualitas dan segala macam, memang ada beberapa kendala, terutama kemarin masalah sound, cuman ini bisa kita perbaiki. Kemarin juga ketika kita coba untuk gala premier Merah Putih One for All, untuk audio sudah semakin bagus. Dulu ada kendala, saya nggak tahu apakah dari DCP-nya yang tidak kompatibel dengan alatnya, atau mungkin proyektornya mungkin yang memang perlu kita upgrade untuk proyektor yang baru, karena itu memang keluaran awal sekitar tahun 2012. Barangkali sekarang proyektornya sudah ada yang lebih canggih dari segi peralatannya segala macam. Nah, ini menjadi evaluasi kita. Tapi secara umum setelah kemarin kita laksanakan gala premier Merah Putih One for All, secara sound sudah lumayan bagus. Itu sudah kita sampaikan kepada pihak pengelola gedung, karena kita Yayasan Pusat Perfilman Kusuma Ismail ini kan dalam mengelola gedung kerjasama dengan PT Produs Perdana, dan mereka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penggantian segala macam maintenance peralatan dan lain sebagainya, memelihara gedung dan lain sebagainya. Itu sudah kita sampaikan dan mereka menyatakan akan segera dievaluasi. Satu, tentang dana itu memang tidak benar, dan kami katakan di sini kita tidak ada satu dana pun dari pihak luar. Produksi ini berdasarkan gotong royong antara kami, kru dan manajemen. Gotong royong pun bukan gotong royong duit, tapi kita gotong royong dalam bentuk effort, tenaga, materi, pikiran, dan waktu. Yang kedua, produksi yang terburu-buru. Sesungguhnya bukan terburu-buru, karena kita sudah mulai itu 1 tahun setelah proklamasi tahun kemarin. Atas dasar itu kita berkeinginan apa sih kita bisa mewarnai, memberikan kontribusi di setiap perayaan 17 Agustus. Lalu kita muncul berbagai banyak ide terkait kita bekerja kreatif perfilman. Nah, akhirnya sampai kita muncul ide kita bikin film animasi aja. Lalu kita mulai mencari animator, beberapa Jogja, Bandung, Jakarta, tapi mereka tidak ada yang bersedia karena tanda kutip harus ada angka di depan dan waktunya panjang, mereka nggak sanggup. Sampai akhirnya kita ketemu animator namanya Pak Bintang, dan dia memiliki hati yang sama seperti kita. Jadi saya bilang ini bukan proyek komersil, kita mencoba memberi makna pada perayaan 80 tahun. Tetapi kalau ini berhasil, kita akan mendapatkan feedback, dan itu yang akan kita bagi bersama-sama. Nah, dengan kata lain adalah tidak ada dana sama sekali buat mereka, buat kami semua. Semuanya berdasarkan effort kerja kami. Kalau ada yang tadi kita di media proyek thank you dia. Nah, tetapi sumbangsi pikiran, hati, niat kami ini kita memberi warna di perayaan ini. Jadi itu sumbangsi kami. Nah, terkait dengan terburu-buru, sesungguhnya nggak terburu-buru. Kalau di luar sana ada cuitan 1 bulan kalau nggak salah. Jadi kami kerjakan itu ide, materi, karakter dan sebagainya itu udah setelah 17 Agustus kita mengumpulkan pembentukan karakter, dan akhir Mei itu kita baru memulai post pro. Nah, itu mungkin yang disebut dengan 1 bulan produksi, ya impossible gitu loh. Persiapan naskah, ide cerita, materi, karakter itu sudah. Jadi Mei itu sampai awal Agustus itu kita post pro, finishing touch. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan.
Ya nggak apa-apa sih, karena itu kan semua orang punya komparasi. Nah, komparasi dibandingkan dengan Jumbo yang high kualitas dan ini tentunya beda karena Jumbo sudah dananya berapa puluh M gitu loh, dan waktunya panjang. Niat awal kami memberikan warna di perayaan 17 Agustus 80 tahun. Karena kami terbatas, tidak ada dana, kami berikan effort. Nah, leveling film animasi yang dibandingkan tidak bisa karena kami memang dari awal membuat film animasi ini khusus genre konsumsi anak-anak. Gitu, anak-anak di usia SD sampai SMP, generasi Apple lah. Kita konsumsi itu, jadi kalau dibandingkan dengan film sekelas Jumbo yang futuristik dan demikian gebiarnya, tentunya sangat jauh karena tujuan kami bukan ke arah komersial. Kita memberikan konten edukasi tentang nilai-nilai kebangsaan sejak anak-anak, makanya kami putuskan ceritanya sangat simpel sederhana, nggak perlu berpikir. Kemudian visualisasinya juga sesederhana mungkin karena terkait cost dan dana. Jadi kalau dibandingkan jelas gitu loh. Kami mengakui cuma tujuan kami bukan bersaing ke situ, tapi kami berkontribusi memberi warna pada setiap momen 17 Agustus itu kan kosong. Tidak ada tayangan yang ya film perjuangan banyak tapi yang khusus spesial buat 17 Agustus. Nah, kami memberi warna semacam trailer. Kalaupun responnya yang sekarang berkembang itu buat kami sangat baik, positif, karena dengan begitu mungkin di tahun depan akan banyak yang berkontribusi memberi warna seperti kami. Khusus film ya, mungkin ada 3-5 judul film yang khusus proklamasi. Itu kan menjadi meriah. Jadi kemeriahan 17 Agustus bukan hanya di kampung, di desa, lomba panjat pinang, makan kerupuk, hiasan gedung-gedung dan berani, tapi di dalam film pun, nah itu ada warna yang kita mulai di tahun ini. Jadi kalau dikomparasikan, beda tujuan. Tujuan kami untuk menanamkan dengan kemampuan kami. Kami tidak ada support dari formal maupun informal. Semua dari kami yang urunan effort, bukan urunan duit. Jadi ini proyek gotong royong. Kalaupun benefitnya nanti feedbacknya bagus ya kita sharing. Tapi kalau enggak misalkan sampai song, ya kita kasih benefitnya apa? Terima kasih gitu kepada kawan-kawan. Dan mereka udah paham dari awal maksud dan tujuan di film animasi Merah Putih One Kotor ini. Itu tidak mudah, kami sudah mengirimkan surat minta jadwal dengan menyertakan beberapa animasi dan sangat ketat, dan beberapa kali kami harus mengalami revisi beberapa hal. Nah, tetapi kemungkinan Esisban itu memiliki passion yang sama untuk memberikan kontribusi di 17 tahun yang belum pernah ada tayangan khusus proklamasi. Oleh karena itu, Esisban memberi kami kesempatan untuk bisa tayang di jaringannya walaupun tidak full. Itu aja sudah kami bersyukur Merah Putih untuk tayang di jaringannya. Dan jujur hari ini banyak request dari biskup-biskup yang lain untuk mereka bisa menayangkan Merah Putih. Tapi kami tidak bisa memenuhi CGB, semuanya kami belum bisa menemui. Kenapa ditanya? Kenapa belum bisa Pak kita tayangin ini? Saya ngomong jujur, dana kami udah nggak ada. Itu aja kami memaksakan diri supaya bisa kelar. Kami sangat mengapresiasi kawan-kawan dari Biskup, CGB, Sinepolis dan Independen. Kami minta maaf, kami belum bisa memenuhi karena itu membutuhkan effort dana lagi. Ini hanya orang kecil dan kami urunan sesama yang memiliki kepedulian untuk memberikan warna di perayaan 80 tahun.